1 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari ini kayaknya Mbak Ashifa Cantik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Microcontroller itu tugasnya apa ya Pak? Ada microprosesor, ada microcontroller. Oke, ada microprosesor, ada microcontroller. Beda makhluknya apa? Dua-duanya dalamnya mikroprosesor dua-duanya. Jangan khawatir. Saya coba gambar ya. Ups, pinta. Ini dia. Ini baru saya install nih. Pintanya baru diinstal. Tutup aja ini. Tutup. Oke. Ini naikin 150. Gede. Teks. Oke. Jadi bedanya terutama ini. Dua-duanya ada CPU dalamnya. Ini dalamnya ada CPU, Central Processing Unit, prosesor. Panjangnya Central Processing Unit, tapi sekarang kita nyebutnya prosesor aja. Kalau CPU biasa kayak yang kita pakai Intel dan sebagainya itu ada RAM di luar. Microcontroller kemungkinan besar RAM-nya di dalam. Jadi ada random access memory RAM. Oke. Kalau microcontroller tadi sebagian punya RAM di dalam, sebagian di luar ya. Oke. Nah, yang seru adalah di prosesor ini I/O-nya lebih arahnya buat komputer kebutuhan sehari-hari. Jadi dia ada unit I/O, input output. Ini biasanya arahnya lebih ke arah ini I/O ya, hard disk, LAN, kayak gitu-gitulah. Itu komputer biasa. Nah, kalau microcontroller, kalau kita ngelihat microcontroller tetap ada CPU, oke. Cuma dalam prosesornya juga ini sudah ada I/O-nya. Kalau ini I/O-nya dilepas di luar. Jadi controller buat input output ada di luar. Kalau yang komputer biasa, kalau di microcontroller di sini dia di dalam I/O. Dan ini nanti kita punya beberapa jenis input output. Oke. Ada beberapa jenis input output yang akan keluar. Secara umum ada 2 sih. Salah arah nih. Ininya salah. Dihapus. Mana penghapus? Ini dia penghapus. Ya, hapusnya jelek banget. Ya, pokoknya dihapus lah ya. Udah. Nah, kalau di microcontroller, ini saya tulis microcontroller dulu ya. Di sini ada input analog input. Jadi tegangannya bukan 0,5 volt, tapi tegangannya 0 sampai 5 volt. 0, 1, 2, 3, 0, 0,5, 1, 1,5 dan sebagainya. Ini tegangan analog kita bisa masukin ke sini, dan ini ada beberapa kabel masuk ke dalam. Dan di sini ada digital input, digital output. Ini buat on off, nyala matiin lampu, nyala matiin sensor pintu, apa segala macam. Ini digital. Dan ini sudah built-in dalam microcontroller ini. Seperti Atmel apa segala macam, itu microcontroller sifatnya. Jadi ciri khasnya adalah makhluk ini nih, input outputnya sudah ditempel masuk dalam microcontroller. Konsekuensinya adalah karena besar chipnya mungkin lebih kecil, microcontroller itu chipnya lebih kecil daripada prosesor yang ada di komputer ya. Prosesor di komputer tuh gede loh itunya, chipnya. Konsekuensinya dia RAM-nya bisa berapa giga. Ini microcontroller biasanya dia cuma paling 8 bit. Kalau kita kan mainnya 64 bit, 32 bit, dia cuma 8 bit. Tapi dia hebatnya di sini. Ada input output yang ditempel dari prosesornya. Jadi kita tidak perlu lagi tambahin input output yang buat sensor-sensor seperti ini yang terlepas dari si sistem ini. Makanya kita kemudian kenal namanya Arduino. Kita coba lihat Arduino. Nah, ini makhluk ini. Dalamnya sudah ada input output segala macam, dan ini colokan buat input outputnya nih. Ini input outputnya, ini digitalnya, yang ini analognya. Colokan analognya sebelah sini, ini colokan ini. Dan ini kita nggak perlu tambahin peripheral lagi, udah connect semua. Memori dalam sini juga udah. Jadi gila dia. Udah jadi satu semuanya.
Hmm, prosesor apa? Ada tulisannya nggak prosesornya? Prosesor yang dipakai Arduino Atmel kalau nggak salah. Tuh, Atmega. Atmega, coba kita Atmega ya. Jadi di dalamnya ada memori segala macam udah. Di dalamnya prosesornya sudah ada memori dan sebagainya. Beda sama nih. Ini Atmega image. Ini chipnya seperti ini. Chip. Ini yang gedenya ya. Ini kalau yang kecilnya yang Atmega 8 kecil. Nih Atmega 8 kayak gini. Atmega 8 bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada ADC, ada digitalnya, ada digital apa sih datanya. Ini ADC-nya. Ini mana? Analog in, harus lihat-lihat nih. Jadi kira-kira kayak gini ininya. Beres ya. Nah ini bisa seru lagi, skematiknya lebih horor lagi nih. Waduh, aduh. Ini udah tambah peripheral ya, tambahin kristal, tambahin apa segala macam. Tegangan 5 volt masuk lewat mana, segala macam bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi itu beda utamanya antara si prosesor yang biasa dipakai di komputer sama microcontroller. Microcontroller dipakai buat sensor-sensor segala macam, buat kalau kita bayar pakai flash apa segala macam, semua microcontroller semua yang dipakai. Jadi tetap ada komputer dalamnya, tapi komputernya kecil. Dia target utamanya buat input output. Dan jujur duit hari ini yang gede di situ sih sebenarnya. Mana sih dia? Ini dia. Oke. Orderan banyak untuk orang elektro ya. Orderannya banyaknya main di sini sih sebenarnya. Saya punya temen dosen ITB, dia mainannya bikin buat alat ngukur listrik PLN. Dalamnya microcontroller sih, gitu. Ya, gitulah, gitu ya. Mudah-mudahan bisa kebayang beda utama antara prosesor biasa sama ini. Tugas utamanya sama-sama komputer, cuman dia lebih untuk mainan input output analog digital segala macam. Beda sama prosesor komputer ya, buat ngitung kayak gitu-gitu. Ini ngitungnya nggak terlalu dia, ngitungnya rada blow on makhluk ini. Tapi buat handling analog input apa segala macam bagus banget sih. Contoh paling realnya Arduino, itu paling realnya gitu. Terus ujungnya nanti Internet of Things. Anda bisa lihat ini semua di kuliah saya, ada tentang Internet of Things, video saya juga ada tentang Internet of Things. Saya kasih lihat dulu lah sebelum saya tutup. Anda bisa lihat di Ono Center. Oke, masuk sini, masuk playlist. Di sini ada playlist Internet of Things. Mana dia Internet of Things? Ini dia. Ada 106 video tentang Internet of Things. Di situ diterangkan cara ngutak-atik Arduino apa segala macam. Dan ini ujungnya nanti ke microcontroller itu prosesornya. Cuman kalau mau serius, Anda tetap harus belajar yang deep learning. Mana ini deep learning? Ini dia deep learning. Ada 136 video tentang deep learning karena nanti ujungnya yang di situ juga, deep learning juga, data science juga. Gitu ya. Beres ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tentang microcontroller dari Mbak Ashifa Cantik. Jarang-jarang ada perempuan nanya, ini jarang banget. Pengennya lebih banyak yang seperti ini, tapi apa boleh buat lah, nasib orang IT parah.